Ya, Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Elohim. Ya, puji nama Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala tadi, bahwa pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang parasat Faera. Bacaannya diambil dari Keluaran pasal 6 ayat 2 sampai dengan Keluaran pasal 9 ayat 35. Ya, dan saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya di rumah ya. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Elohim, sebelum saya membahas tentang parasat Faera, saya akan mundur dulu sebentar ke parasat minggu lalu, yaitu parasat Shemot. Ya, di dalam parasat Shemot, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, di situ dikatakan awal mula bangsa Israel diperbudak itu karena Faraoh tidak mengenal Yosef. Itu bisa dibaca di dalam Keluaran pasal 1 ayat 8. Nah, saya tuh bertanya-tanya begitu ya, kenapa sih hal ini tuh sampai terjadi? Faraoh, Raja Mesir, penguasa Mesir, itu sampai tidak mengenal Yosef. Padahal kita tahu bahwa Yosef itu adalah orang nomor 2 setelah Faraoh sendiri pada zamannya ya. Dan juga Yosef ini sangat berjasa bagi Mesir, yang waktu itu berfungsi sebagai kerajaan dunia. Jadi kalau kemudian di dalam parasat Shemot di situ dikatakan bahwa Faraoh tidak mengenal Yosef, ini merupakan satu tanda tanya besar, ya. Lalu hal ini terjadi itu bisa karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, perubahan peraturan di dalam kerajaan Mesir untuk mencegah orang Yahudi berkuasa di Mesir. Yang kedua adalah karena orang Yahudi tidak mau berkontribusi dalam membangun jembatan politik. Dia atau mereka tidak mengembangkan kepemimpinan baru. Jadi bangsa Israel yang tinggal di Mesir ini seolah-olah memisahkan diri dari masyarakat Mesir. Padahal kita tahu istri Yosef, Asnat, dia adalah orang Mesir, anak Potifera, imam di On. On itu ada di Mesir kuno, ya. Saudara bisa membaca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 45 tentang Asnat, istri dari Yosef ini. Nah, saudara, kalau anggapan ini benar bahwa orang Yahudi itu tidak mau berkontribusi ya dalam membangun jembatan politik, maka ini merupakan satu satu kehilangan. Makanya kita membaca bahwa kemudian Faraoh itu sampai tidak mengenal Yosef. Nah, hal ini pun banyak terjadi pada anak-anak Tuhan di negeri ini, saudara. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang tidak peduli gitu terhadap keadaan di negeri ini. Mereka berpikir itu bukan urusan saya, biarin aja itu urusan para pemimpin. Sehingga sepertinya anak-anak Tuhan ini berada di menara gading gitu ya. Dia seperti hidup menyendiri, dia tidak berbaur dengan masyarakat sekitar, dia juga tidak peduli terhadap pemerintahan begitu ya. Sehingga apabila sesuatu hal terjadi, misalnya dalam ibadah, mengenai izin gereja dan sebagainya begitu ya, mereka itu jadi limbung, gak tahu apa yang harus mereka kerjakan karena mereka tidak punya koneksi ya. Koneksi dalam pengertian yang positif di sini ya, karena mereka tidak terlibat di dalam jalur pemerintahan dan mereka tidak mau tahu.
Dan ini kalau dipikir-pikir, ini merupakan satu kerugian yang luar biasa, saudara. Ya, nah jadi saya mau menceritakan pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ketika akan diadakan pemilihan RT di kompleks kami, begitu ya. Terus tiba-tiba saya didatangi seorang ibu dan dia mengatakan, Bu Ira, sorry bukan ibu, Mbak Ira mau ya jadi ketua RT. Wah, saya jadi bingung gitu ya. Hah? Jadi ketua RT, Bu, yang benar. Saya di gambaran saya itu ya, RT itu waduh gitu, mesti mau apa ya, mau sibuk dan peduli terhadap warganya. Lah, nggak jadi ketua RT aja, istilahnya saya sudah punya kesibukan sendiri kayak begitu kan, sehingga akhirnya saya tolak mentah-mentah. Aduh, si ibu ini pergi dari rumah saya dengan kecewa begitu ya. Terus akhirnya dia sebelum pergi dia minta pendapat saya. Sekarang menurut Mbak Ira siapa yang cocok jadi ketua RT? Saya sebutin ada satu nama. Terus dia kasih dari sudut dia gitu ya mengenai orang yang saya ajukan. Ya saya bilang ya yang ada di pikiran saya yaitu, saya bilang ya saya nggak tahu, ini juga belum tentu orangnya bersedia atau enggak. Nah singkat cerita akhirnya jadilah pemilihan RT ya. Memang saya tidak jadi ketua RT, tapi saya jadi bendahara. Waduh, sama aja begitu ya. Nah, tetapi saudara, dari situ itu saya istilahnya mulai belajar gitu ya. Belajar melihat lingkungan di sekitar saya. Ditambah lagi memang gereja GKMI di Bintaro itu ada di lingkungan kompleks kami gitu, di mana kami tinggal begitu kan. Dan selama ini memang sepertinya ya gereja itu seperti Menara Gading, seperti tadi saya bilang, hidup sendiri aja gitu. Cuma memang kalau misalnya dulu itu ada misalnya Hari Raya Idul Fitri, dan mereka pas jatuhnya hari Minggu begitu ya, terus mereka perlu lahan untuk sholat Id, ya kami mengalah begitu. Ya cuma sebatas itu aja, tapi tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan masyarakat di mana gereja itu tinggal begitu. Sampai satu saat Pak Ben menugaskan saya, kamu jadi humas katanya di gereja ini, untuk gereja ini gitu ya. Itu jauh sebelum saya terlibat dalam urusan per-RT-an begitu ya. Ya tapi karena saya juga nggak kenal siapa-siapa begitu ya, paling yang saya kenal cuma RT saya doang gitu. Yang lain-lain saya juga nggak peduli. Saya ikut arisan, dari 10 kali ikut arisan paling banyak saya cuma 2 kali ikut gitu ya. Yang lainnya saya nggak pernah ikut, dan saya pikir masa bodoh gitu ya, bukan urusan saya gitu ya. Nah tetapi saudara, dari situ semua saya belajar. Ya pertamanya jadi pengurus RT, kemudian akhirnya jadi pengurus PKK begitu ya. Terus akhirnya saya mulai kenal dengan lurah ya, dengan camat seperti itu. Kemudian juga Babinsa, Babinmas, Kapolsek, dan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kompleks lah begitu ya. Dan puji Tuhan, dari mereka itu semua saya belajar bagaimana caranya berorganisasi di dalam pemerintahan, yang ternyata memang berbeda dengan yang ada di lingkungan gereja ya. Tapi dari situ saya dengan membangun koneksi itu, akhirnya gereja yang tadinya nggak dikenal, karena banyak ya waktu saya akhirnya mengatakan bahwa di kompleks itu ada gereja, mereka semua rata-rata pada kaget. Hah? Emang di kompleks BPP ada gereja gitu ya? Padahal gereja itu umurnya sama dengan umur kompleks, saudara. Ya, jadi orang-orang tuh nggak tahu, apalagi kan memang bangunannya tuh seperti rumah biasa gitu ya. Cuma paling ada pelang gitu, tapi pelangnya juga tersembunyi oleh pohon-pohon gitu. Jadi orang tuh juga nggak semua orang di kompleks tahu bahwa ada gereja begitu ya. Tapi dari situ ya puji Tuhan lah ya, rencana Tuhan segala sesuatunya juga. Saya bersyukur. Dan keberadaan saya di sana itu juga membantu gitu. Jadi mereka juga mulai istilahnya tidak pandang sebelah mata terhadap gereja ya, tapi mereka terbuka begitu ya. Apalagi mereka juga tahu bahwa ternyata gereja kita juga menjunjung toleransi seperti itu ya, dan sebagainya begitu. Jadi ini merupakan satu saya kenal sama aparat pemerintahan, sehingga kalau misalnya ada apa-apa tuh juga saya gampang menghubungi mereka karena sudah kenal, sudah terhubung. Beda kalau misalnya kita nggak kenal, kita nggak terhubung seperti itu ya. Dan ini juga saya mengajak, dengan hal ini saya menceritakan hal ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara
Bapak Ibu Saudara juga jangan memisahkan diri dari lingkungan di tempat Bapak Ibu Saudara hidup atau Saudara tinggal. Kita mesti berbaur dengan mereka, kita mesti menjadi bagian dari mereka, meskipun ya kita tetap membawa identitas kita pertama sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus HaMasiah, yang tahu firman, yang melakukan semua mitzvotnya, itu tetap kita pegang. Dan Yesus HaMasiah juga mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi terang, menjadi garam. Jangan takut untuk berbeda. Justru kalau misalnya kita konsisten dengan perbedaan itu, orang itu akan semangat, orang itu akan respect, begitu ya. Nah itulah maksudnya kenapa maksudnya dari kita menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungan kita itu ya. Nah, kemudian di dalam Parashat Shemot yang lalu kita juga belajar bahwa selain Faro itu dia tidak mengenal Yosef ya. Kita juga membaca di dalam Keluaran pasal 4 ayat 30 sampai 31, setelah Aharon mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Moshe serta membuat tanda-tanda mujizat, maka percayalah bangsa itu, yaitu bangsa Israel, dan ketika mereka mendengar bahwa Adonai atau Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka sujud menyembah. Ya. Tetapi kemudian setelah itu kita membaca bahwa setelah kejadian itu, setelah Moshe dan Aharon menghadap Faro, apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel yang tadinya itu percaya dan penuh harapan, ya, itu menjadi berbalik sikap. Nggak peduli dia. Mengapa bangsa Israel begitu cepat berbalik sikap? Nah, di dalam Parashat Vaera yang artinya dan aku menampakkan diri, dimulai seperti tadi saya katakan dari Keluaran pasal 6 ayat 2, coba kita baca ya. Keluaran pasal 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yaakov sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Yod-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Ya. Nah mungkin kita bertanya, apa betul Abraham, Ishak, dan Yaakov itu belum mengenal nama Yod-He-Vav-He? Saudara, nama Elohim, Yod-He-Vav-He, tentu saja sudah dikenal oleh para leluhur iman, yaitu Abraham, Ishak, dan Yaakov. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 8, di situ ditulis bahwa Abraham memanggil nama Yod-He-Vav-He. Kejadian 26 ayat 25, Ishak memanggil nama Yod-He-Vav-He. Kemudian Kejadian 28 ayat 16, ketika Yaakov bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Yod-He-Vav-He ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Jadi Yaakov juga menyebut nama Adonai, Yod-He-Vav-He. Jadi tiga leluhur iman itu mengenal nama Yod-He-Vav-He. Tetapi mengapa di dalam ayat tadi, Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, dengan namaku Yod-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Ya, menurut orang bijak, para leluhur iman memang mengetahui nama Yod-He-Vav-He. Tetapi mereka lebih mengenal namanya itu sebagai Elohim, yang mengacu pada kecukupan dan pemeliharaan atau El Shaddai. Bukan kuasa penebusan yang akan dilakukan oleh Adonai terhadap bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita lanjut membaca Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai 7 ya.
Di situ ada 5 rencana penebusan Adonai Elohim atau Yod-Heh-Vaveh terhadap bangsa Israel. Yang pertama, di situ dikatakan, aku akan membawamu keluar. Bahasa Ibraninya Hotseti, dari Kuk orang Mesir. Jadi aku akan membawamu keluar, Hotseti, dari Kuk orang Mesir. Jadi pertama yang dilakukan oleh Adonai Elohim adalah membebaskan bangsa Israel itu secara psikologis, saudara. Ya, secara psikologis, karena mereka bangsa Israel saking sudah lamanya menjadi budak, kurang lebih sekitar 210 tahun, ya, sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka memang budak, gitu loh. Mereka nggak punya harapan bahwa suatu saat mereka itu akan hidup bebas, begitu ya. Jadi memang tidak mudah untuk mengubah mindset budak dari pikiran mereka. Nah sama, kita Indonesia kan juga dijajah paling lama itu oleh Belanda ya, kurang lebih sekitar 4,5 abad, begitu ya. 3,5 abad gitu. Nah apa yang terjadi, saudara? Setelah akhirnya kemudian kita berhasil merebut kemerdekaan kita, ya, pokoknya segala sesuatu yang berbau penjajah itu dihancurkan, dihilangkan begitu. Dan itu merupakan satu kerugian yang luar biasa bagi bangsa kita. Nah sekarang setelah kita tuh udah berapa? 77 tahun ya merdeka ya. Setelah 77 tahun merdeka, nah terus ternyata pemerintah juga melihat bahwa ternyata begitu pentingnya peran dari transportasi publik, ya, sehingga itu apa namanya, rel-rel tram dan apa segala macam yang tadinya tuh sudah terkubur, sudah nggak jelas kayak begituan ya, sekarang itu istilahnya digali kembali, sebetulnya sih untuk membuat MRT ya, tetapi kemudian mereka menemukan katanya harta karun dari peninggalan Belanda, yaitu rel-rel tram dan sebagainya. Coba kalau misalnya dari awal itu dipelihara gitu ya, mungkin Jakarta tidak akan se-crowded ini begitu. Dan pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk membangun sarana transportasi. Karena ternyata akhirnya kita harus membangun itu dari nol, bukan meneruskan apa yang sudah ada. Nah itu dia ya. Jadi ekstrim lawan dengan ekstrim kayak begitu. Ini satu hal yang tidak baik karena merugikan ya. Tapi itulah karena memang akibat kita 3,5 tahun berada dalam penjajahan Belanda ya. Nah kemudian yang kedua, di dalam Keluaran pasal 6 di situ dikatakan bahwa aku akan melepaskanmu. Bahasa Ibraninya itu adalah hitsalti, dari perbudakan. Kalau tadi membebaskan secara psikologis, maka sekarang hitsalti itu adalah perbudakan secara fisik, begitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, aku akan menebusmu. Bahasa Ibraninya itu adalah ga'alti, dengan tangan teracung dan hukuman-hukuman yang berat. Hukuman yang berat itu apa? 10 tulah. Kemudian janji yang keempat, aku akan mengangkat kamu lakahti, menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohimmu. Yang kelima, aku akan membawamu hefeti, yang telah kujanji kepada tanah yang telah kujanjikan kepada nenek moyangmu. Jadi ini maksudnya bahwa Yod-Heh-Vaveh itu belum menyatakan diri kepada para patriark karena ya situasi dan kondisinya berbeda. Jadi saat ini dia harus menyatakan dirinya sebagai Adonai Elohim yang perkasa, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang tidak dialami oleh para leluhur iman, yaitu Abraham, Yitzhak, dan Yaakov. Ya. Nah, saudara dikasih Elohim, kehidupan di dunia yang semakin jahat ini seringkali menyesalkan kita, betul nggak?
Ya, kita memang mungkin tidak berada di bawah penindasan Firaun yang kejam, yang jahat, ya. Tetapi mungkin kita dipengaruhi oleh penguasa zaman yang menolak penebusan dan kasih Mesias Yesua. Nah, ini menjadi pergumulan kita, ya. Dan kadang-kadang itu membuat hati kita tuh menjadi sesak. Kadang-kadang itu membuat emosi kita juga menjadi naik seperti itu, ya. Karena kita harus berhadapan atau berdebat dengan para mu'alaf, ya. Kemudian juga Bnei Noah, kemudian juga anti misionaris dan lain-lain. Dan kalau kita tidak cukup pengetahuannya dan kita tidak mempunyai iman yang kuat, maka bukan tidak mungkin, ya, akhirnya kita tergelincir dan jatuh kepada perbudakan, ya, yang menolak penebusan dan kasih Mesias Yesua. Ada banyak di antara kita juga yang masih tunduk pada perbudakan untuk menentang Tuhan, berontak atau tidak mau tunduk kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih diperbudak oleh kesombongan, oleh kebohongan, percideraan, hutang, penyakit, tidak pernah merasa bersyukur dan lain-lain. Ya. Dan pada akhirnya kita semua akan dibuat kosong dan sia-sia dan merasa tidak berguna. Padahal Adonai Elohim, Dia sudah menyerahkan anaknya Yesua HaMashiach agar kita dapat bebas dan hidup terhormat sebagai anak-anak yang dikasihinya. Bapa di surga ingin agar kita sungguh-sungguh merdeka, saudara. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Mesias telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan, mengapa bangsa Israel cepat sekali berbalik sikap? Apakah mereka telah melupakan janji yang diberikan kepada Abraham? Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai 14, ya. Di situ dikatakan menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Dan apakah mereka, bangsa Israel, juga sudah mengabaikan kata-kata terakhir Yosef yang ada di dalam Kejadian pasal 50. Kita buka Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai 25. Saya akan baca Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Berkatalah Yosef kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Elohim akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Yitzhak, dan Yaakov. Ayat 25. Lalu Yosef menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Elohim akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yosef, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti di Mesir. Nah, ini merupakan kata-kata terakhir Yosef, ya, yang mengatakan bahwa mereka itu akan dibawa keluar dari tanah Mesir
menuju ke tanah perjanjian seperti yang dijanjikan oleh Adonai Elohim kepada Abraham, Yitzhak, dan Yaakov. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain karena perbudakan yang kejam, bangsa Israel salah perhitungan mengenai masa 400 tahun pengasingan mereka. Seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai 14 tadi, ya. Nah, menurut Midras, sekitar 30 tahun sebelum pembebasan, ada sebagian suku Efraim mencoba melarikan diri dari perbudakan di Mesir. Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Mereka semua dibunuh oleh orang Filistin. Kejadian ini tercatat di dalam Shemot Rabbah 20 ayat 11. Dan karena peristiwa ini, Israel kemudian mulai kehilangan harapan, ya, dan menerima status mereka sebagai budak abadi. Ya udah sih, memang nasib kita menjadi budak, terima aja gitu ya. Nah, apakah memang betul rencana Tuhan begitu? Padahal tadi kita sudah membaca Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai 14, ya. Ya mungkin itu terlalu jauh bagi mereka. Tetapi perkataan terakhir Yosef sebelum dia mati dengan jelas mengatakan bahwa bangsa Israel itu akan meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya. Dan kemudian kita membaca ketika Moshe dan Aharon menghadap Faro, Israel itu ternyata semakin dianiaya. Mereka pikir masa pembuangan 400 tahun itu masih jauh dari selesai. Karena pengalaman-pengalaman tadi, ya, suku Efraim yang dibunuh oleh orang Filistin ketika mereka mencoba melarikan diri dari Mesir. Kemudian sekarang ada Moshe dan Aharon menghadap Faro, ya, dengan mengatakan let my people go. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bukannya diizinkan untuk pergi, malah mereka semakin ditindas. Nah, itu yang membuat mereka itu jadi putus asa, putus harapan, sesak nafas, ya. Jadi mereka pikir, ya terserah lo deh, Moshe, Aharon, lo mau ngomong apa gitu ya, gue nggak peduli dah, sabodo amat, gitu ya. Nah, buktinya ketika mereka menghadap Faro, ya, penindasan yang semakin luar biasa yang dialami oleh mereka, ya. Nah, mereka itu menjadi putus asa, dan ketika seseorang itu putus asa, mereka itu jadi tidak dapat lagi menerima pesan Ruach HaKodes, saudara. Jadi istilahnya itu, ya, keputusasaannya itu sudah membutakan mata mereka, ya, sehingga mereka itu tidak lagi peka apakah sesuatu yang terjadi ini adalah rencana Tuhan atau bukan. Apakah sesuatu yang terjadi ini merupakan pesan dari Ruach HaKodes atau bukan? Ya. Nah, hal ini juga terjadi dengan saya, hal ini juga bisa terjadi dengan saudara. Ketika kita merasa tertekan oleh beban kita, ya. Yaitu apa? Misalnya sakit penyakit, ekonomi, ya, hutang piutang, hubungan yang buruk, ya, percideraan satu sama lain, kesombongan, kebohongan, seperti itu semua menekan saudara dan saya. Maka apa yang terjadi dengan orang Israel itu juga akan terjadi dengan saudara dan saya. Kita menjadi tidak peka, ya, terhadap rencana Tuhan. Kita menjadi tidak peka terhadap pesan-pesan Ruach HaKodes yang sesungguhnya ditujukan kepada kita semua, ya. Kita tidak dapat lagi bersuka cita, seolah-olah kita juga tidak mempunyai harapan, ya. Nah, kitab suci menyatakan bahwa kita semua diselamatkan
oleh pengharapan yang sungguh-sungguh akan kebaikan yang akan datang karena janji-janji Adonai Elohim Israel. Roma pasal 15 ayat 13, saudara buka di situ ya, atau saudara catat saja. Roma pasal 15 ayat 13 ya. Saya akan baca untuk saudara. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Elohim, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Ruach HaKodes kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Nah, kemudian bagi mereka yang memiliki harapan, bahasa Ibraninya itu adalah tikvah. Ya, tikvah. Lagu kebangsaannya Israel itu kan hatikvah ya, harapan ya. Jadi saya ulang, bagi mereka yang memiliki harapan atau tikvah yang diberikan oleh Tuhan, maka gamsu letofah, segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Tapi diawali dulu dengan harapan. Kita mempunyai harapan yang positif, harapan yang indah, ya. Baru kemudian segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Gamsu letofah itu bisa terjadi, ya. Mengingat janji-janji Elohim, pengharapan adalah satu-satunya pekerjaan yang harus kita lakukan dengan penuh semangat. Jangan kendor, saudara. Ya, jangan biarkan lingkungan di sekitar kita mengintimidasi kita sehingga istilahnya apa? Mengecilkan harapan kita. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kita mengintimidasi kita sehingga kita kehilangan harapan di dalam Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah tetap memelihara dan mengingat janji-janji Elohim yang disebut dengan pengharapan. Kan ada lagu ya, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota, ya, dan sebagainya ya. Nanti kalau saya terusin suara saya makin fals ketahuan, saudara, ya. Tapi saudara pasti ingat lagu itu ya. Ya memang betul. Pengharapan kita satu-satunya adalah Yeshua HaMashiach yang sudah mati bagi keampunan dosa kita, saudara. Ya. Nah, apakah yang harus kita lakukan supaya kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan? Yeshua menjawab, percaya kepada Dia yang telah diutus Elohim. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29. Jadi di sini bisa dikatakan tidak ada keselamatan di luar Yeshua HaMashiach. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bangsa-bangsa punya siapa, saudara, untuk datang kepada Bapa? Ya. Kita ini bukan bangsa yang terikat perjanjian langsung dengan Adonai Elohim. Kita ini adalah carang zaitun liar yang dicengkokkan kepada zaitun sejati bangsa Israel. Kok istilahnya kita mau gagah-gagahan, mau menyombongkan diri bahwa kita tidak perlu Yeshua HaMashiach untuk mencapai Bapa di surga? Lalu kita mau mencapai Bapa di surga melalui apa? Melalui siapa, saudara? Ya, karena jelas tadi Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan Yeshua satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga. Jadi saudara, jangan biarkan sistem dunia itu menghancurkan harapanmu. Jika iblis tidak dapat merayumu dengan harapan palsu atau sukacita palsu, dia akan berusaha menindasmu dengan ketakutan dan keraguan. Ya, takut terhadap masa depan,
ragu terhadap janji-janji Tuhan yang indah dan luar biasa. Efesus pasal 6 ayat 12 di situ dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, saudara, tetapi melawan apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, saudara. Ya. Jadi istilahnya begini, saudara, kalau saudara merasa disakiti oleh seseorang, saudara jangan benci orangnya, saudara. Saudara harus lihat ada roh yang lain, ya, yang nempel di orang itu sehingga menyebabkan dia itu istilahnya bersikap pikas sebelen gitunya, kalau kata orang Sunda mah ya. Saudara jangan benci orangnya, tapi saudara melihat ada roh yang lain, ada roh jahat yang hinggap pada orang itu sehingga dia bisa menyakiti saudara, dia bisa menyakiti kita, menyakiti saya. Jadi kita nggak ada masalah dengan orang itu. Kita tetap baik. Yang harus kita lakukan justru kita berdoa supaya Adonai Elohim melepaskan cengkeraman si jahat dari orang itu. Ya, makanya saudara, kita itu harus rajin-rajin baca firman Tuhan, harus hafal banyak-banyak ayat-ayat firman Tuhan sehingga ketika kita dihadapkan pada satu masalah, kita tahu di mana kita berdiri, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, nah, Mazmur pasal 25 ayat 1 dan 2 di situ mengatakan, Raja David, ya, dia mengatakan begini kepada Elohim, kepadamu ya Tuhan, aku mengangkat jiwaku. Ya Tuhanku, aku percaya kepadamu. Jangan biarkan aku malu. Jangan biarkan musuhku menang atasku. Nah ini dia. Ya. Jadi waktu saudara dihadapkan pada situasi yang seperti tadi, apa yang saudara lakukan? Marah-marah gitu? Menyebarkan lason hara gitu tentang orang itu atau bagaimana? Atau berdoa? Sama seperti Raja David, dia menyerahkan perkaranya kepada Adonai Elohim. Dia bilang kepada, saya ulangi ya, Mazmur pasal 25 ayat 1 dan 2. Kepadamu ya Tuhan, aku mengangkat jiwaku. Ya Tuhanku, aku percaya kepadamu. Jangan biarkan aku malu, Tuhan. Jangan biarkan musuhku menang atasku. Nah, kalau kita bersikap negatif yang sama dengan orang itu, apa bedanya kita dengan orang itu? Padahal kita ngaku kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, yang ada adalah kita malu karena musuh kita itu menang atas kita. Hehehe, ternyata ya, gitu ya, gak ada bedanya lu sama gue. High five, tos, ya, kayak begitu high five, ya. Jangan biarkan saudara musuh kita itu menang atas kita, ya. Saudara dikasih Elohim, gematria dari Faera. Tadi tuh saya salah di Sabat School, mohon maaf ya. Jadi makanya sekalian saya koreksi ya. Gematria dari Faera itu sama dengan gematria dari Yitzhak. Berapa jumlahnya saudara? 208. Ya. Faera itu Vav, gematrianya 6. Kemudian Alef itu 1, Resh 200, Alef lagi 1, ya. Jadi 6, 1, 200, 1. Dijumlah 208. Nah, Yitzhak itu Yud 10, Sadi 90, Het 8, Kof 100. 10 ditambah 90 ditambah 8 ditambah 100 jumlahnya 208. Nah, hal ini ya, gematria Faera sama dengan gematria Yitzhak yaitu 208 menunjukkan antara akedah atau pengikatan Yitzhak dan penebusan Yod He Vav He itu berpuncak pada perayaan Pesak di Mesir.
Ya, pengorbanan Yeshua HaMashiach, Raja sejati orang Yahudi sebagai anak domba Pesak, menyatukan sifat Adonai sebagai Elohim atau El Shaddai dan Adonai sebagai Yod He Vav He atau penebus. Jadi dua sifat Adonai Elohim sebagai El Shaddai dan sebagai Yod He Vav He itu disatukan di dalam pengorbanan Yeshua HaMashiach sebagai anak domba Pesak. Di salib Yeshua dikatakan bahwa rahmat dan kebenaran telah bertemu, keadilan dan pendamaian telah dicium. Ya, jadi tujuan penebusan Tuhan adalah agar kita semua diciptakan kembali dalam kebebasan dan martabat sebagai anak-anak terkasih Elohim. Saudara dan saya diselamatkan demi cinta dan kehormatan Tuhan. Nah, kita sebagai yang diselamatkan, apakah kita bisa tetap mempertahankan cinta dan kehormatan Tuhan? Penebusan kita menjadikan kita pewaris dari kerajaan Tuhan dan warga dari surga. Luar biasa ya. Siapa yang mau menjadi warga surga? Iya, saya. Sebelum saya nanya juga, saya udah ngacung duluan ya. Nah, saudara, kalau kita mau menjadi warga surga, ya, pewaris kerajaan Tuhan, maka kita harus tekun dan setia melakukan mitzvot dan percaya kepada Yeshua HaMashiach. Dasarnya, sebagai dasarnya itu ya, adalah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 13. Saya akan baca untuk saudara. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yeshua. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini jangan main-main, saudara. Ya, di sini saya ulang ya ayat 12, Wahyu 14. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Elohim. Tapi tidak titik di situ. Dan iman kepada Yesus, iman kepada Yeshua. Di Sukot ya, kan kita di itu namanya tuh lulaf. Di situ kan menggambarkan ada 4 karakter dari orang. Sebetulnya bukan hanya orang Yahudi ya, kita juga orang-orang yang sudah kenal Tuhan ya. Nah, kita ada dalam karakter yang mana, saudara? Karena jelas di sini dikatakan ya, adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yeshua. Lalu ayat 13-nya, aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Terus Roh mengatakan apa? Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang akan kita bawa nanti ketika kita mati, saudara, kalau berdasarkan Wahyu 14 ayat 12 dan 13? Apa yang akan kita bawa? Udah jelas di sini dia bilang, ketekunan dalam melakukan mitzvot, ya, kemudian iman kepada Mesias Yeshua. Baru kemudian kita bisa beristirahat. Tapi kita beristirahat kalau kita bekerja keras, saudara. Kalau saudara tidak bekerja keras, mau istirahat dari apa? Jangan juga istilahnya mengklaim kepada Tuhan, kok aku nggak masuk surga Tuhan? Kok aku nggak dapat mahkota kemuliaan Tuhan? Ya, Tuhan akan balik bertanya kepada kita.
Lah kamu, apa yang kamu kerjakan selama kamu hidup? Kamu udah bekerja keras belum? Kamu udah taat, setia melakukan mitzvotku atau belum? Ya, kok kita mengklaim, kok aku nggak dapat mahkota, kok aku nggak berbaju putih? Ya, jadi ini dua hal ini tunai paralel, saudara. Ya, dan kalau kita melakukan kedua hal ini, maka sini dikatakan kita boleh beristirahat dari jerih lelah kita, ya, karena semua perbuatan kita itu menyertai kita, ya. Jadi waktu saya belajar tentang hal ini, saya jadi takut, saudara. Saya jadi takut, ya. Waduh, ini mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak nih, perbuatan baik atau perbuatan jahat, gitu ya. Karena nanti segala sesuatunya itu akan ditimbang dalam pengadilan tahta putih, pengadilan Yesua HaMasyiah. Mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak, saudara. Ya, kalau kita tetap, iman kita tuh tetap teguh, kita akan selamat nggak? Ya tetap selamat, tapi selamatnya kan di kitab suci kan juga dengan jelas dikatakan, ya, tipe-tipe orang yang selamat itu kan macam-macam. Ada yang berbaju putih, bermahkotakan kehidupan, tapi ada juga seperti yang keluar dari api, ya. Nah sekarang tinggal kita semua nih berpikir, pekerjaan kita itu adalah emas, permata, perak, atau kayu, atau jerami. Ya semua orang juga pengennya emas, permata, perak, ya, yang tidak larut oleh api, begitu kan. Nah kalau saudara mau itu, mendapat itu, kerjakan. Di sini dia bilang, ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Kita memang harus berjerih lelah sebagai anak Tuhan. Jangan pengen ongkang-ongkang kaki, terima Yesus, selamat mati, masuk surga. Enggak, saudara. Keputusan kita sendiri, sikap kita sendiri yang akan menentukan nanti kitanya tuh ada di surga yang mana, di surga seperti apa. Ya, ini iya, terus terang waktu saya begini saya juga jadi takut dan gentar gitu. Aduh Tuhan, ini di mana nih saya nih? Nggak tahu. Ya, apakah saya ini masih di jerami, di rumput kering, atau kayu gitu, atau sudah ke emas atau permata begitu, ya? Saya nggak tahu, ya. Cuma kita sendiri. Ya, dan tentunya dengan Tuhan yang tahu, ya, apa yang sudah kita perbuat. Nah, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Tadi sampai di mana? Oke. Nah, ketika Moshe bertindak dengan kekuatan sendiri, saudara ingat nggak? Moshe itu pernah bertindak dengan kekuatan sendiri, ya. Dia berusaha menjadi Mesias, tetapi kemudian dia gagal, saudara. Kapan Moshe gagal menjadi Mesias? Atau kapan Moshe menjadi Mesias yang gagal? Kapan, saudara? Ketika Moshe membunuh orang Mesir yang bertengkar dengan orang Ibrani. Dasarnya itu adalah dia ingin membela si orang Ibrani ini kan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Moshe justru harus melarikan diri, harus keluar dari istana Firaun, melarikan diri ke padang gurun di Midian, saudara. Ya. Nah, sehingga Hashem melihat bahwa Moshe itu perlu direndahkan di padang gurun Midian sebelum dia belajar untuk mengenali hadirat ilahi. Dan gak main-main, saudara, 40 tahun ya. Aduh, 40 tahun, lebih dari separuh umur saya tuh, ya. Nah, apa yang terjadi setelah Moshe bertemu Sang Mesias? Kapan Moshe bertemu dengan Sang Mesias? Iya, di semak duri yang berapi tetapi tidak terbakar, ya.
Nah, Midrash mengatakan, mengapa Adonai Elohim menampakkan diri kepada Moshe itu dalam bentuk api, ya? Karena ini ternyata ada hubungannya dengan turunnya Asara Hadefarot di Sinai. Karena waktu Adonai Elohim memberikan 10 firman atau Asara Hadefarot, kita tahu bagaimana suasana di Gunung Sinai, ya, gelap di satu pihak, gelap tertutup awan padat, tapi di pihak lain itu ada nyala api dan suara shofar, ya. Nah, makanya di Midrash dikatakan, mengapa ketika Adonai Elohim memanggil Moshe, dia memanggil dari tengah-tengah api, ya. Dan kemudian apa yang terjadi setelah Moshe bertemu sendiri dengan Adonai Elohim, ya, kita tahu bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang sama seperti Moshe, karena dia berhadapan muka dengan Elohim, ya. Luar biasa. Nah, sekarang di mana posisi kita? Apakah kita juga seringkali bertindak menurut kekuatan kita sendiri, menurut kepintaran kita sendiri, ya? Ataukah kita semua sudah bertemu dengan Yeshua HaMashiach dan menyerahkan hidup kita kepadanya? Hasil akhirnya tentu akan beda, saudara, ya. Nah, dari kisah Mose ini tadi, sebelum Mose ketemu dengan Mesias Yeshua, ya, dia disebut sebagai Mesias yang gagal. Tapi ketika Moshe dia bertemu dengan Mesias Yeshua, ya, dia menjadi orang yang luar biasa, yang dipakai oleh Elohim dengan luar biasa, ya. Nah, saudara, 3 minggu yang lalu kali ya, sebelum saya setelah saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala untuk membawakan Parashat Va'era, saya mulai baca-baca gitu ya. Parashat Va'era ini berisi tentang apa aja sih? Meskipun kita memang sudah berulang-ulang begitu ya, tapi saya juga ingin mendapatkan sesuatu yang baru begitu. Di dalam Parashat Va'era ini memang berbicara tentang tadi rencana penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dengan tangan yang teracung dan lengan yang kuat, ya, Adonai Elohim membela Israel dengan 10 tulah. Dan di dalam Parashat Va'era ini kita mendapatkan 7 tulah. Tapi saya bilang saya nggak akan membahas masalah ini, saya akan membahas masalah yang lain, ya. Dan saya tertarik di situ karena di kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir itu dimulai dari tongkat Moshe yang menjadi ular. Coba kita buka Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat 2 sampai 4 saya akan baca untuk saudara, ya. Adonai berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Moshe, "Tongkat." Firman Adonai, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Moshe lari meninggalkannya. Tetapi firman Adonai kepada Moshe, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Moshe mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ya. Dan kita juga membaca, ya, bahwa kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir itu dimulai seperti tadi saya katakan, dimulai dari tongkat Moshe. Karena tongkat Moshe ini menjadi alat keselamatan bagi orang Ibrani, ya. Nah, di sini seorang rabi, yaitu Rabi Nahman, dia mengatakan, ya, jika dia melanggar Torah, dia minum dari kepahitan pohon kejahatan,
yang merupakan kecenderungan kejahatan. Tetapi jika dia bertobat, dikatakan tentang dia, Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah pohon, yaitu pohon kehidupan, yang melaluinya air menjadi manis. Keluaran pasal 15 ayat 25, air di Mara yang tadinya pahit ya diubah menjadi manis. Ini adalah Moshe Mashiach yang tentangnya dikatakan, jadi ini bicara tentang Moshe ya, dengan mateh atau tongkat Elohim di tanganku, Keluaran 17 ayat 9. Jadi Moshe dia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dengan tongkat atau mateh yang diberikan oleh Adonai Elohim kepadanya. Ya. Nah, lalu pada abad ke-13 seorang rabi bernama Ben Yaakov HaKohen menyamakan Mesias dengan seekor ular. Tadi kan tongkatnya Moshe itu berubah menjadi ular, ya, lalu kemudian berubah lagi menjadi tongkat, ya. Lalu di sini seorang rabi Ben Yaakov HaKohen menyamakan Mesias itu dengan seekor ular. Nah, kalau kita pikir ya, kok bertentangan amat ya. Padahal kita tahu bahwa Yesua itu adalah sang penebus yang tidak berdosa. Kok disamakan dengan simbol kejahatan yaitu ular? Kok bisa begitu ya? Nah, ternyata di dalam Judaism, Mesias itu disebut juga sebagai ular suci, saudara. Dari mana? Ternyata perkataan Mashiach itu gematrianya sama dengan nahas, yang artinya ular. Gematriannya sama-sama 358. Ya. Nah, jadi nilai gematria dari kata Mashiach dan nahas menyiratkan hubungan antar keduanya dan mengungkapkan rahasia ini di dalam kisah Keluaran. Ya. Nanti di dalam parasat Hukat, mungkin di Bilangan kali ya, di Bilangan kita akan ketemu dengan bagaimana Adonai Elohim menghukum bangsa Israel dengan ular api. Masih ingat ya? Nanti kita akan sampai ke sana ya. Nah, ketika ular api itu menggigit bangsa Israel dan kemudian membawa kematian bagi mereka di padang gurun ya, apa yang diperintahkan oleh Adonai kepada Moshe? Adonai Elohim memerintahkan kepada Moshe untuk membuat, iya, itu dia, ular tembaga. Bukan hanya membuat ular tembaga, tetapi juga mengangkatnya. Dan setiap orang Israel yang memandang kepada ular tembaga yang diangkat oleh Moshe, dia akan sembuh dan hidup, saudara. Ya, Bilangan 21 ayat 5 sampai 9. Ini nanti seperti saya bilang itu masuk dalam parasat Hukat ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Moshe? Dia mengangkat ular tembaga itu sebagai gambaran dari penyaliban ular suci Mashiach yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesua HaMashiach. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Coba kita buka Yohanes pasal Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 ya. Dan sama seperti Moshe meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi akhirnya kenapa kita tahu ya, mujizat
yang diperlihatkan oleh Adonai Elohim kepada Moshe itu adalah tongkat yang berubah menjadi ular dan kemudian berubah lagi menjadi tongkat, ya. Lalu kemudian sekarang kita kembali ke kisah pertemuan Moshe Faro, ya, secara lebih dekat di dalam Keluaran pasal 7. Ini bagian dari parasat Vaera. Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 12. Saya akan baca, ya. Moshe dan Aharon pergi menghadap Faro, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Adonai. Aharon melemparkan tongkatnya di depan Faro dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Faro pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan mantra mereka. Ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Aharon menelan tongkat-tongkat mereka. Ya, sampai di situ. Ya. Nah, saudara, kata Ibrani untuk menelan itu adalah fayifla. Fayifla. Coba saudara sebut fayifla. Ya. Ya. Nah, fayifla ini merupakan akar kata yang sama di dalam Yesaya 25 ayat 8. Coba kita lihat Yesaya 25 ayat 8. Saya sih udah lihat, ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama, ya. Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Nah, perkataan meniadakan itu sama dengan fayifla, menelan. Ya, di dalam Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 12 yang tadi kita baca, ya. Nah, jadi kata ini Keluaran 7 ayat 10 sampai 12 menghubungkan kedua ayat dengan Yesaya 25 ayat 8 dan membuka rencana penebusan. Bukan hanya bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir, tetapi juga penebusan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa, ya. Jadi sebagaimana tongkat Moshe yang berubah menjadi ular kemudian menelan ular-ular jahat, demikian pula Mesias akan menelan maut. Karena tadi Mesias Yesus disebutkan sebagai ular suci, ya. Tapi dia tidak akan menelan ular-ular jahat, tapi Mesias dia akan menelan maut. Dan siapapun yang memandang kepada anak manusia yang disalib, ya, akan diselamatkan. Ini luar biasa, saudara. Jadi kita tahu ternyata bahwa Raja Mesias Yesua itu tersembunyi di setiap titik yang ada di dalam Torah. Dan rencana keselamatannya itu terungkap dalam setiap kata-kata yang ada di dalam Torah. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa di dalam Torah itu tidak ada keselamatan? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa di dalam Torah itu tidak ada Yeshua HaMashiach? Hal-hal yang tadi saya katakan itu membuktikan bahwa Yeshua itu ada dalam setiap titik di dalam Torah. Dan rencana keselamatan Bapa di surga itu terungkap dalam kata-kata yang ada di dalam Torah, saudara. Ya, bagi kita yang cuma baca Alkitab bahasa Indonesia, ya nggak tahu apa-apa, ya cuma baca begitu doang, lewat begitu doang, kagak ngerti begitu, ya. Ternyata ini saling berhubungan satu sama lain. Dan bukan kebetulan kalau mujizat yang pertama itu adalah tongkat menjadi ular. Karena itu nanti berhubungan dengan rencana keselamatan bangsa Israel. Moshe dia memegang tongkatnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Waktu mau menyeberang laut Teberau, Adonai Elohim mengatakan, angkat tongkatmu. Ya, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Ya, nah,
Midrash Rabbah menafsirkan Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 12 dan Yesaya 25 ayat 8 sebagai berikut ya. Jadi Midrash Rabbah ini dia menafsirkan kedua ayat, Keluaran 7 ayat 10 sampai 12 dan Yesaya 25 ayat 8 itu sebagai nubuatan mesianik, saudara. Ya, itu ada tertulis di dalam Shemot Rabbah 30 ayat 3. Di situ dikatakan, ketika Tuhan menciptakan dunianya, tidak ada malaikat maut di dunia. Benar nggak, saudara? Ketika pertama kali Adonai Elohim menciptakan langit dan bumi, manusia yang pertama, apakah ada malaikat maut? Disebutkan di situ? Tidak ada, saudara. Ya. Lalu kemudian, menurut Shemot Rabbah 30 ayat 3, Mesias akan bangkit dan pada zamannya Tuhan akan menelan kematian seperti yang dikatakan, Dia akan menelan kematian selama-lamanya. Dia di sini siapa kalau bukan Yeshua Masiah? Apakah ada yang bisa, ada yang sanggup menelan kematian? Yeshua Masiah dia membangkitkan siapa? Lazarus. Ya, yang tadinya udah mati, bangkit lagi kan? Tapi Lazarus mati lagi, saudara. Tapi waktu Yeshua mati, dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak pernah mati lagi. Dia naik ke sorga, saudara, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Artinya Yeshua, hanya Yeshua yang mampu menelan kematian untuk selama-lamanya. Nah, lalu kita dengan petantang pententeng, siapa sih itu Yeshua? Yeshua kan cuma ciptaan, kita nggak perlu Yeshua. Urusannya dia, saudara. Waktu saudara kalau misalnya mendengar ada orang yang berkata demikian ya, saudara berdoa dalam hati, tengkingin tuh semua roh-roh yang anti Mesias Yeshua. Jangan diam aja. Lalu jangan saudara membuat emosi, lalu kata siapa? Mau berdebat? Hayo kita berdebat. Ya, semua jurus keluar. Enggak, saudara. Sia-sia saya bilang, ya. Saudara tenang saja, berdiam diri, berdoa kepada Tuhan, ya. Mohon supaya Tuhan memberikan roh pewahyuan kepada orang tersebut, ya. Nah, kemudian selain Shemot Rabbah, Zohar juga mengungkapkan identitas tongkat Moshe dalam pernyataan yang mencengangkan. Zohar dia mengatakan tongkat yang diberikan kepadamu akan menjadi pohon kehidupan, saudara. Ya, jadi tongkat yang diberikan kepada Moshe itu akan menjadi pohon kehidupan. Dan di sini dikatakan menunjukkan Vav yang merupakan putra dari Yod He. Ya, jadi sebetulnya ya di dalam pengertian Yahudi Judaism Ortodoks itu sebetulnya janji tentang Mesias itu ada, saudara. Jangan dibilang nggak ada gitu ya. Cuma mereka nggak kenal Mesiasnya ini siapa yang dimaksud di dalam Zohar, di dalam Midrash Rabbah. Nah, kita yang harus berdoa supaya selaput anti Mesias Yeshua yang ada pada sebagian orang-orang Yahudi itu boleh luruh, saudara. Dan adalah tugas kita juga untuk membawa Mesias Yahudi itu kepada mereka. Bukan Mesias bangsa-bangsa, bukan Mesias yang membatalkan Torah, bukan Mesias yang menghalalkan segala makanan, bukan Mesias yang istilahnya mengubah hari Syabat menjadi hari Minggu. Bukan juga Mesias Yeshua yang digambarkan berjubah putih atau berjubah merah, ya, rambut gondrong kayak begituan, berjanggot dan sebagainya, sebagai muka Eropa. Tidak, saudara. Ya. Jadi kita bukan hanya berdoa, tetapi kita juga harus bertindak. Bukan hanya berdoa meminta agar Adonai Elohim meluruhkan selaput anti Mesias Yeshua pada saudara-saudara tua kita, tetapi kita juga harus bertindak melakukan sesuatu. Ya, karena iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Ya, sebelum kita menjadi berkat buat orang lain, ya kita sendiri juga harus benar dulu di hadapan Tuhan, saudara. Ya, baru kemudian Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat dan memberkati banyak orang.
Ya. Nah, jadi setelah peristiwa salib dan Raja Mesias mengalahkan maut, ya, kita tahu bahwa 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian di taman. Kita tahu kan bahwa Yeshua HaMashiach itu dikuburkan di kubur kosong miliknya siapa? Iya, Yosef dari Arimatea. Itu merupakan kuburan baru, ya. Dan kuburannya itu dia berupa gua, jadi bukan tanah yang digali kayak begituan, bukan, tapi berupa gua, ya. Lalu kemudian setelah kematiannya dia bangkit, dan Yeshua pertama kali itu muncul kepada siapa? Seorang wanita, ya. Siapa namanya? Iya, Miriam dari Magdala, yang kita kenal sebagai Maria Magdalena, ya. Lalu Miriam dari Magdala ini, dia mengira bahwa Yeshua yang bangkit itu adalah tukang kebun, saudara, atau penjaga taman, ya. Saudara bisa baca tuh di dalam Yohanes pasal 20, ya, ayat 15. Ini bukan satu kebetulan juga. Pertama kali ketika Yeshua bangkit, dia menampakkan dirinya kepada seorang perempuan, ya. Kemudian di sini dikatakan Yeshua 20 ayat 15 Yohanes, ya. Yeshua berkata kepadanya, Miriam dari Magdala, "Wanita, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari?" Miriam mengira dia adalah tukang kebun, ya, penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Anda telah membawanya pergi, beritahu saya di mana Anda meletakkannya, dan saya akan membawanya pergi." Ya, kita melihat begitu cintanya Miriam dari Magdala ini kepada Yeshua. Lalu pertanyaan kita adalah, mengapa Yohanes, ya, dia memasukkan detail yang tidak biasa, bahwa Miriam dari Magdala itu mengira Yeshua HaMashiach itu adalah sebagai tukang kebun atau penunggu taman. Di dalam terjemahan LHI di situ dibilang penunggu taman, ya. Jawabannya itu ditemukan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8, saudara. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Adonai Elohim membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara, sebagaimana Adam dibentuk dari debu tanah, demikian pula anak manusia, Yeshua HaMashiach, dia dibangkitkan dari debu. Mesias Yeshua adalah tukang kebun yang ingin dekat dengan kita dan berjalan bersama dengan kita lagi. Mesias bicara dengan wanita sendirian di taman. Maria Magdalena sendirian dia di sana, ya. Karena apa? Karena ular berbicara dengan wanita pertama di Taman Eden. Sekarang Yeshua HaMashiach, sang ular suci, membalikan kutukan dan akan mengembalikan kita ke Taman Eden. Ular suci itu telah menghancurkan kepala ular purba, yaitu si iblis, dan dia telah menghancurkan kematian. Ada amin? Luar biasa, saudara. Waktu saya belajar ini, terus terang saya terperangah. Aduh, luar biasa. Memang pikiran Hashem itu, Adonai Elohim, tidak ada yang bisa menyelami, saudara. Ternyata berkaitan satu sama lain, saudara. Menjadi satu. Sekali lagi, bicara tentang siapa? Yeshua HaMashiach, ya. Wahyu pasal 21. Ya, ini yang terakhir. Wahyu pasal 21 ayat 2 sampai 4 saya akan baca, ya.
Wahyu pasal 21 ayat 2 sampai 4. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Elohim, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Elohim ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Elohim mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Amin, saudara. Ini sungguh firman yang luar biasa, ya. Dan saudara, ya, kita bersyukur bahwa ini direkam gitu ya. Jadi saudara bisa berulang-ulang gitu belajar. Kalau misalnya saudara masih belum nangkep gitu ya, saudara bisa mengulangi videonya nanti setelah selesai ibadah, ya. Dan saya mengundang WL dan juga tim musik, ya, untuk maju ke depan. Dan sementara itu kita membuka kitab suci kita membaca Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26, ya. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Sudah siap? Ya, ternyata sekarang bukan hanya kitab suci ya, tapi HP juga berubah menjadi HP suci, saudara. Oke, Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 kita baca sama-sama. Saya baca dari versi LAI, ya. Jawab Yesua, akulah kebangkitan. Sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesua, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat sampai itu ya, ayat 25 sampai 26 kita baca satu kali lagi dengan lebih jelas lagi ya. 3, 4. Jawab Yesua, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Mari kita sama-sama angkat satu pujian, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia
Benar Tuhan, biarlah pujian tadi itu senantiasa hidup di dalam hati kami, hidup di dalam diri kami ya Tuhan. Karena sesungguhnya Yesua hidup ya Tuhan. Dan karena Dia hidup, kami mempunyai hari esok ya Tuhan. Karena Dia hidup, kami tidak punya alasan untuk gentar ya Tuhan, untuk menghadapi kehidupan ini ya Tuhan. Karena sama seperti Yesua yang sudah menang terhadap maut, maka kami anak-anak-Mu ini juga ya Tuhan, berlaku hal yang sama. Ketika kami percaya Yesua Hamasia, maka kematian itu tidak akan ada lagi ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk rencana penebusan yang luar biasa, bukan hanya bagi bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi juga bagi kami semua ya Tuhan, bangsa-bangsa. Engkau sudah menebus kami dari perbudakan dosa ya Tuhan, sehingga kami hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan yang luar biasa. Janji kemenangan, kemenangan atas sakit penyakit ya Tuhan, kemenangan atas tekanan ekonomi, kemenangan ya Tuhan atas tekanan-tekanan yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Sama seperti Engkau sudah melengkapi Moshe dengan sebuah tongkat, sesungguhnya Engkau juga sudah melengkapi kami dengan tongkat yang sama ya Tuhan. Tongkat yang menghancurkan kepala ular, yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi syukur kepada Bapa di surga, Engkau memulihkan keadaan melalui Yesua Hamasia, Sang Ular Suci itu ya Tuhan. Dia sudah menelan kematian, Dia sudah menelan maut ya Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup. Bukan hidup yang sementara, tetapi kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau, Bapa di surga. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih tertawan ya Tuhan dari perbudakan dosa. Di dalam nama Yesua Hamasia, kami mematahkan semua roh-roh ketakutan. Di dalam nama Yesua Hamasia, kami mematahkan roh-roh anti-Mesias Yesua. Di dalam nama Yesua Hamasia, kami mematahkan semua roh sakit penyakit, roh kegagalan, roh kemiskinan, roh pecundang. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Mesias Yesua. Roh
kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesua HaMashiach. Dan di dalam nama Yesua HaMashiach kami melepaskan roh pengharapan. Pengharapan akan janji Tuhan, pengharapan akan kasih Tuhan, pengharapan akan karya Tuhan yang luar biasa, yaitu kehidupan yang berkemenangan. Bukan hanya nanti di surga Tuhan, tetapi sekarang saat kami ada di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Karena itu ya Tuhan, lembutkan hati kami. Kami mohon Ruach Kodes kembali ya Tuhan, masuk ke dalam hati kami, bicara kepada kami, lembutkan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara-Mu, supaya hidup kami boleh kembali dipimpin oleh Engkau ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ini ya Tuhan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tetapi lurus sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana kemenangan, rencana damai sejahtera, rencana sukacita, rencana yang sungguh luar biasa, rencana kehidupan kekal. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kau sudah memberikan milik-Mu yang berharga, anak-Mu yang tunggal, putra-Mu yang tunggal, yang satu-satunya mati bagi keampunan dosa kami. Dan biarlah itu menjadi penghiburan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami ya Tuhan boleh tetap tegak berdiri ya Tuhan. Karena kami tahu tangan-Mu yang kuat itu menopang kami dan tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk teman-teman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk pasangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk komunitas yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan itu semua kembali ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Kau lengkapi kami. Kami mohon Kau perbesar kapasitas kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik, sehingga kami bisa memelihara apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan mengembalikannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu bisa selesai bicara saat ini, tapi kami mohon biarlah suara Ruach Kodes itu terus bergema dalam hati kami ya Tuhan. Menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan untuk terus berjalan sebagai anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah menang terhadap sakit penyakit. Kami percaya kami sudah menang ya Tuhan terhadap tekanan ekonomi. Kami percaya ya Tuhan, kami sudah menang terhadap segala sesuatu yang menindih kami. Engkau sudah mengangkat beban kami, membuangnya ke laut ya Tuhan, sehingga kami tidak bisa kembali mengambilnya ya Tuhan. Karena Engkau sudah membuangnya. Kau menggantikan dengan kasih, Kau menggantikan dengan harapan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami juga kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Mesias Yesua kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.